Ngapunten ing kathah Ustaz, badhe takon masalah korban menika sapi siji kangge wong 7. Lah umume ten nggen kula niku ngeten, tapi kadang-kadang wong 7 sing loro salate bolong-bolong. Napa termasuk nika ngganggu sing wong 5 salate sing aktif, sing kusuk. Sebab niku wis tradisi ngen masjid Kampung kula niku saderenge besar niku wis dirancang-rancang, tapi kadang niku lho salate bolong-bolong kok milu anggotane. Ya apa ganggu sing salate aktif. Menurut saya 2 pertanyaan ingkang nomor kali kula nggih sering ngalami tangga kula niku tarikus shalah. Nah, tapi meninggal. Setelah wonten kula nggih datuli tahlilan, nggih ken nyolati. Lah nak mboten ngeten ten kampung niku dadine fitnah. Setelah kula niku membaca Al-Qur'an surat At-Taubah nomor 84 niku kula rega, pikirane bingung niku. Nggih, sebab niku jangan sekali-kali menyolatkan orang yang matinya kafir. Jangan sekali-kali kamu mendoakan ngaten surat Taubat nomor 84 nek mboten salah. Lah pramila kula niku nak ora melu jare dadine nang kampung yo fitnah. Monggo nyuwun ngapunten kurang sopane nyuwun ngapunten kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taubah 84. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama, kalau saumpama ya ada orang jamaah 7 orang kemudian barengan iuran korban 1 ekor sapi gitu ya, dan ternyata ada beberapa orang dari 7 yang satu kelompok itu, satu jamaah 7 orang itu diantaranya ada yang sholatnya bolong-bolong. Pertanyaannya, apakah sebab orang yang sholatnya bolong-bolong ikut korban bareng 1 ekor sapi itu akan mengganggu yang sholatnya rajin gitu ya? Jawabannya menurut pandangan saya tidak. Kenapa? Karena dia meninggalkan sholat itu berarti dosanya dia sendiri. Sementara ibadah udhiyah itu adalah ibadah lain ya, yang kalian laksanakan secara barengan 7 orang. Dan 7 orang itu Pak, walaupun sapinya 7 orang, 1 orang buat 7 orang, itu belum diterimanya oleh Allah beda-beda. Ada si A niatnya mulia diterima, ada si B niatnya pamer belum tentu. Jadi itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunianya aja kayaknya kita barengan, tapi nggak tahu nanti di hadapan Allah siapa yang diterima. Ada yang A ini diterimanya ibaratnya dilipat kalikan 100 kali lipat pahalanya, yang B dilipat kalikan 200 mungkin karena lebih mulia, karena yang B ini orang nggak ada tapi diprioritaskan. Yang A wajar orang punya, ya kan? Bisa jadi seperti itu. Itu ala kulli hal menurut pandangan Al-Fakir tidak ada pengaruh dalam segi udhiyahnya. Karena udhiyah kamu masing-masing adalah ibadah kamu. Sholatnya dia adalah ibadahnya dia. Dia yang akan mempertanggungan jawabannya di hadapan Allah, dosanya dia yang nanggung. Begitu juga udhiyah kamu masing-masing walaupun faktanya barengan, sebenarnya itu juga diterimanya di sisi Allah juga tergantung dengan niatnya masing-masing. Jadi ibaratnya tidak ada pengaruh lah ya, aman insya Allah. Yang penting setelah niat kita dibersihkan sebaik mungkin, kita benar-benar murni ingin ibadah karena Allah, ngikuti tindak lampahnya Rasulullah, insya Allah itu sudah baik yang kita lakukan gitu ya. Adapun yang tadi insya Allah nggak ada masalah, karena dia nggak sholat tanggungannya dia sendiri nanti dosanya gitu ya. Pertanyaan yang kedua, orang yang tidak kebetulan katakanlah tadi si penanya ini di rumahnya ada orang yang tarikus sholah, benar-benar tidak pernah sholat Pak ya, berarti kan
besar banget dosanya. Kalau meninggalkan sholat sekali aja dosa besar, terus apalagi seumur hidupnya tidak pernah sholat. Apakah kemudian ketika dia meninggal kita sholati apa tidak, begitu nggih? Jawabannya tetap disolati. Ya, adapun firman-Nya Allah dalam surat At-Taubah yang berbunyi wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. At-Taubah tersebut itu ya, ayat berapa? 84, itu nanti tak bahas. Tapi yang jelas orang yang tidak meninggalkan sholat sepenuhnya itu tidak kafir, tapi dosa besar. Sering saya terangkan ya, anak kecil usia 7 tahun wajib diperintah sholat, merintahnya wajib. Usia 10 tahun wajib dipukul kalau meninggalkan sholat. Usia 10 tahun berani meninggalkan sholat, wajib dipukul dengan pemukulan yang tidak melukai. Memukulnya wajib supaya tidak berani gampang meninggalkan perintahnya Allah, yaitu sholat yang paling utama. Ternyata kenapa ulama seperti itu, dan ini hadisnya Rasulullah. Ulama memberi hukum seperti itu karena hadisnya Rasulullah yang berbunyi muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'in wadribu 'alaiha wahum abna'u asyrin wa farriqu bainahum fil madaji. Perintahkan anak-anakmu untuk mengerjakan sholat sementara udah usia 7 tahun, dan pukullah kalau berani meninggalkan sholat sementara usia 10 tahun, dan pisahkanlah di tempat tidurnya kalau sudah 10 tahun, yang laki yang perempuan. Itu pinjakannya ulama kenapa wajib diperintah usia 7 tahun, wajib dipukul kalau meninggalkan usia 10 tahun dengan pemukulan yang tidak melukai. Ternyata rupanya kalau ada orang sudah dewasa, sudah balik, meninggalkan sholat sampai waktu jamak habis. Jadi kalau duhur itu kan bisa dijamak dengan asar ya. Berarti kalau jam 3 kira-kira duhur belum habis, masih ada waktu lagi, yaitu waktu jamak. Sampai waktu jamak dia belum melakukan sholat, maka imam menasihatinya, menyuruh dia taubat. Jadi meninggalkan sholat duhur sampai maghrib belum melaksanakannya, maka imam datang menasihatinya untuk bertaubat. Kalau tidak mau taubat, maka secara hukum Islam, maka imam memenggalnya dan dikuburkan di kuburannya orang Islam kalau dia alasannya malas, dan dikuburkan di kuburan orang kafir dan tidak disolati kalau dia alasannya menentang perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, alias matinya kafir. Yang matinya kafir itu kalau meninggalkan sholat, kemudian setelah disuruh taubat oleh imam, dia membantah, melawan sama perintahnya Allah. Tapi kalau enggak, memang karena wong males, enggak sampai kafir, gitu ya. Itu pun setelah dipenggal oleh imam. Ini kalimatnya agak sadis atau sensitif. Saya tidak sedang berbicara untuk dipraktekkan ya, jangan. Tapi sedang berbicara ilmu ya. Ilmu ya, jadi zaman Rasulullah, bukan untuk diamalkan ya, karena ini tidak boleh ada yang melakukan kecuali imam, nggak boleh secara personal ya. Dan itu pun kalau negaranya negara Islam, bukan negara seperti negara pada zaman Rasulullah lah ya, pada zaman dulu, atau pada zaman Imam Mahdi nanti besok pada hari keluarnya Imam Mahdi. Kalau di sini ya patuhi ya peraturan di sini. Nggak bisa ya, di sini nggak bisa. Sampan ya kalau mau seperti itu di sini ya malah sampan yang masuk sel nanti. Saya katakan ini kalimatnya sensitif, tidak untuk diamalkan. Ya, hanya sekedar untuk pengetahuan. Ilmu kan harus disampaikan ya kan, tetapi kan yang diamalkan paling kan berapa persen yang mungkin tidak bertabrakan, tidak berbenturan dan lain-lain ya kan. Tapi kan ilmunya tetap perlu dikaji, pengamalannya sesuai dengan kemampuan keadaan. Kecuali perintah yang sholat 5 waktu, kalau itu kan wajib, namanya bukan ilmu ya, kewajiban. Jadi yang pertama saya katakan, orang yang meninggalkan sholat, yang seperti ada di kampung-kampung kita itu, dia itu orang yang melakukan dosa besar. Kalau kita mau bicara hukumannya kayak tadi sebenarnya. Kita tidak sedang ingin memerintahkannya, berarti betapa dosanya orang tersebut sebenarnya.
Dalam bahasa fikih lain itu, di tempat lain dibahas berarti orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, terang-terang atau secara sengaja itu berarti dia sudah ghairu muhtaram. Sudah dikatakan orang yang tidak muhtaram, orang yang sudah tidak perlu dimuliakan. Dan di dalam fikih itu kita mengenal ada beberapa hewan yang ghairul muhtaram, boleh dibunuh. Artinya ketika dibunuh tidak ada hukuman dosa di hadapan Allahnya, walaupun ada hukuman di dunianya, di penjara kamu kalau mau berani kan gitu ya. Jadi ada beberapa hewan yang tidak muhtaram, diantaranya anjing yang liar, diantaranya babi. Nah itu orang yang tidak sholat itu dari segi kehormatan dan tidak kehormatannya turun serendah itu. Dalam musim paceklik tidak ada air kecuali yang punya jenengan. Ada babi atau anjing liar haus minta ampun, biarkan dia mati, apa kita kasih minum? Kalau dia ghairu muhtaram dibiarkan mati nggak apa-apa. Padahal kalau anjing tetapi tidak liar kita harus menolongnya. Bahkan ketika kita mau wudhu tidak ada air kecuali air untuk minum hewan yang kehausan, maka kita lebih baik tayamum, kita kemudian tayamum dan airnya untuk minum. Hewan yang kehausan kalau tidak minum mati. Tapi kalau yang ghairul muhtaram tadi biarkan dia mati, kita tetap gunakan untuk wudhu. Artinya tidak dosa. Nah orang yang sampai meninggalkan sholat itu levelnya turun serendah itu. Dari segi ini saya sedang membahas dari segi tahdidnya dulu, ancaman-ancamannya dulu. Tapi bagi kita menyikapinya tidak boleh mengkafirkannya. Bagi kita yang mendapati tetangga yang seperti itu, kita cukup ya tidak mengkafirkannya. Ya berusaha memberikan petunjuk, mendoakan atau nasihati dengan halus, ya kan, seperti itu. Karena kalau menghukumi seperti itu tidak. Artinya tetap kita ketika dia meninggal tetap kita sholati. Ketika dia meninggal tetap kita sholati. Karena orang mukmin ya, serendah-rendahnya orang mukmin ketika meninggalnya membawa kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tempatnya di surga. Di surga tempatnya, walaupun disiksa dulu. Serendah-rendahnya, seburuk-buruknya orang yang mati membawa iman, tempatnya di surga, walaupun harus masuk neraka dulu. Tapi sebaik-baiknya orang yang tidak iman kepada Allah, sebaik-baiknya sedekahnya miliaran, sebaik-baiknya tempatnya adalah di neraka. Karena dosa terbesar itu adalah mensekutukan Allah. Lah terus amal sedekahnya bagaimana Pak Ustadz? Bisa meringankan siksanya selain siksa dosa syirik. Dia pernah mencuri, ya bisa diringankan dengan amal baiknya. Dia pernah menyakiti orang, ya bisa diringankan siksa dosa menyakiti orang dengan amal baiknya. Tapi dosanya syirik menyekutukan Allah tidak bisa diringankan. Ya, bagi orang yang tidak iman tapi punya amal baik. Gitu ya. Adapun ayat yang berbunyi wala tusolli ala ahadim minhum mata abada, itu adalah kisahnya adalah pada Ra'isul Munafikin. Pada zaman Rasulullah ada Ra'isul Munafikin namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah namanya Abdullah loh. Tapi itu pimpinannya orang munafik. Al-Qur'an mengatakan apa itu ayatnya? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya di neraka yang paling bawah. Ya, kalau surga itu derajat pertama, derajat kedua, derajat ketiga. Kalau neraka itu darak itu tingkatan ke bawah, derajat itu tingkatan ke atas. Neraka semakin ke bawah semakin panas, semakin ke pusat panasnya, ke pusat apinya. Darkil asfali berarti tingkatan yang paling bawah, berarti yang paling panas. Itu kerak nerakanya. Jadi orang-orang munafik itu tempatnya adalah di neraka yang paling bawah bersama orang-orang kafir. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul itu Ra'isul Munafikin, pimpinan orang-orang munafik. Ya, pimpinan orang munafik. Munafik di situ berarti dia adalah orang kafir. Beda dengan kita yang dia itu kadang bilangnya A, bilangnya B, dasar munafik, enggak begitu. Kita enggak boleh seperti itu. Ya itu munafik sifat ya. Ya, orang jangan-jangan kita itu punya sedikit sifat munafik itu bisa jadi, tapi nggak begitu maksudnya. Yang ayat innal munafiqina fid darkil asfal itu benar-benar orang yang munafik kepada Allah, menampakkan iman tetapi sebenarnya dia tidak iman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, jadi kalau ketemu tetangga yang seperti itu ya tetap disolati. Adapun ayat yang berbunyi wala tusolli ala ahadim minhum mata abada, itu yang pertama perintahnya kepada Rasulullah, karena Rasulullah itu tidak mendoakan sesuatu kecuali dikabul oleh Allah, gitu ya. Nah, orang yang disolati Rasulullah pasti mendapat syafaat. Lah kalau dia orang ini sebenarnya tempatnya di neraka, dia itu kafir kepada Allah, kan nggak boleh didoakan sama Rasulullah. Orang yang punya hutang aja Rasulullah nggak mau mensolati. Orang yang mati sementara membawa hutang yang belum dibayar, Rasulullah nggak mau mensolati. Biar sahabat yang mensolati. Karena kalau disolati Rasulullah berarti akan diampuni semuanya. Lah terus kasihan yang dihutangi nanti, ya kan? Ya begitu. Jadi ayat tersebut temurun perintahnya adalah peringatan atau larangannya yang pertama kepada Rasulullah. Yang kedua itu ayat tersebut sebab musababnya adalah turun kepada Abdullah bin Ubay bin Salul yang mana dia adalah Ra'isul Munafikin, gitu ya. Yang memang nyata-nyatanya matinya meninggal dalam keadaan kafir. Jadi kalau mensolati orang kafir memang tidak boleh. Tetapi masalahnya orang yang tidak sholat itu tidak bisa kita hukumi dia kafir. Adapun dosanya dia ya tanggungannya dia nanti. Selama matinya membawa kalimat la ilaha illallah, insyaallah tempatnya di surga. Maka nggih. Demikian mawon yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya kira cukup nggih. Karena sudah cukup malam. Apa? Cukup nggih? Cukup ya? Cukup aja ya.